Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya yang sudah bergabung dalam ibadah tengah minggu GBI City of Love atau City of Love Church. Wow, terima kasih Ruben yang telah memimpin pujian. Saya percaya sesuai pesan Gembala Sidang atau Gembala Pembina kita, setiap worship leader, pemimpin pujian harus banyak berbahasa roh. Tadi Ruben sudah mengajak kita menyembah dalam bahasa roh. Ya, sesuai dengan pesan itu. Makanya saya diberkati. Terima kasih sekali lagi Ruben yang telah membawa, memimpin kita dalam pujian penyembahan dan kita bisa berbahasa roh, menyembah dalam roh dan kebenaran sama-sama. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan pada minggu pertama di bulan Februari ini. Karena saya percaya ini sangat penting untuk ada, pesan ini sangat penting untuk ada di dalam hati setiap kita. Walaupun beberapa orang sudah merasa diberkati oleh pesan firman Tuhan itu, terima kasih buat yang WA menyampaikan bahwa diberkati, terima kasih. Tapi saya merasa ada yang kurang ya. Jadi waktu saya menyampaikan itu, saya mencoba menyampaikan dari dua sisi, jasmani dan rohani. Dan waktu saya menonton kembali, rasanya yang rohani ini kayaknya jadi kurang jelas gitu, saudara. Padahal saya tahu ini satu pesan yang sangat penting, karena ini menjadi dasar di tahun integritas ini, saudara. Karena itu malam hari ini saya mau setiap kita coba, mari saya mau menyampaikan kembali dalam waktu yang lebih singkat, saudara. Dan ini menjadi pesan buat kita semua karena ini adalah dasar dari integritas sesuai firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita. Nah, saudara, judulnya adalah bersih, saudara. Ya, judulnya, tema apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah bersih. Nah, saudara, kita tahu bahwa bersih adalah pesan Tuhan melalui dari Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Ini adalah ayat emas dari tahun integritas, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa ayat emas ini tentang integritas ini ditulis oleh Daud, Saudara. Dan dalam kitab Mazmur, Saudara, mungkin saya mengajak kita mengetahui dulu tentang kitab Mazmur ini. Mazmur adalah dalam bahasa Ibraninya adalah Mizmor, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Psalmos, makanya dalam bahasa Inggris kan Psalm, saudara ya, itu dari bahasa Yunani Psalmos, atau dalam bahasa Arabnya itu Sabur. Nah, saudara, Mazmur ini, Mizmor, Psalmos, atau Sabur itu adalah nyanyian doa pujian yang diiring oleh musik. Nah, saudara, Daud, saya percaya pada waktu itu dia menulis Mazmur ini karena dia sedang menaikkan doa dari dalam hatinya, ya. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan. Hari-hari ini banyak orang menciptakan lagu, ya saya percaya itu juga tuntunan Roh Kudus, tetapi saya percaya apa yang dilakukan Daud itu bukan untuk merekam album ya Saudara ya. Jadi dia benar-benar untuk memuji Tuhan. Jadi dia mendapat kata-kata dan itu menunjukkan isi hati dia kepada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan dalam Mazmur ini adalah perkataan kerinduan dia. Nah, Saudara, kalau kita berbicara dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ini adalah berbicara integritas. Jadi integritas itu adalah suatu standar, Saudara. Ya, katakan bersama saya, standar. Standar. Ya, Saudara, Daud sedang menaruh standar buat dirinya sendiri. Ya, sekali lagi dia bukan pada waktu itu, mungkin dia juga nggak tahu kalau bakal ini ditulis di dalam Alkitab, Saudara. Ya, dia bukan membuat Mazmur ini untuk semua orang, tapi dia menaruh standar bagi dirinya sendiri
untuk dapat dia punya standar buat dirinya untuk dapat bahwa dia mau ketemu dengan Tuhan, ya. Jadi ini bukan eh, dia tulis untuk semua orang. Pasti pada waktu itu dia juga nggak menyangka bahkan bahwa ini ada dalam Alkitab, sudah. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia punya kerinduan yang sangat dalam untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa integritas itu tidak terjadi dalam satu hari, ya. Jadi apa yang Daud tulis di dalam Mazmur 24 ini juga nggak jadi dalam satu hari. Pengenalan akan Tuhan itu dia alami, itu menjadi satu perjalanan sampai akhirnya, saudara, ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Saya mau mengajak kita mengerti hal ini, ya. Jadi Daud kan membuat standar pada dirinya sendiri bahwa dia tuh mau ketemu Tuhan. Jadi kan dia bilang, siapa yang boleh naik ke atas gunung? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dia standarnya adalah bersih tangannya dan murni hatinya. Tapi yang luar biasa, yang menarik buat saya, makanya sungguh ini adalah apa yang dia rindukan itu terjadi. Dia akhirnya bukan dia yang ketemu Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan dia. Saudara, karena apa yang menjadi standar dari Daud ini itu ternyata menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, jadi makanya ada perkataan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan tentang Daud, aku telah menyatakan bahwa aku telah menemukan Daud, ya, bin Isai. Saudara, aku telah mendapatkan, dalam bahasa Inggrisnya, I have found David. Siapa David? Di hadapan Tuhan, a man after my own heart. Artinya seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, saya percaya hari-hari ini kita banyak mendengar hamba-hamba Tuhan bilang bahwa, oh, dia ketemu Tuhan, ya. Bahkan mungkin orang bilang, saya dengar suara Tuhan. Oke, saya juga tidak mencela itu. Setiap kita, bahkan saya pun juga bisa seperti itu, mendengar suara Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi itu belum tentu benar, saudara. Tetapi kalau ini Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong bahwa aku yang menemukan Daud. Aku yang I have found David. Seorang yang berkenan di hatiku. Karena itu, saudara, firman Tuhan juga mengatakan di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya sebab ia dekat. Saudara, saya percaya pandemi ini, saudara, pandemi ini adalah waktu yang sangat tepat kita menemui Tuhan atau mencari Tuhan. Saudara, inilah momen yang paling tepat. Makanya saya percaya tahun 2021 keadaan di Indonesia belum menjadi lebih baik. Itu pasti ada rencana Tuhan. Karena ini benar-benar adalah integritas. Tuhan mau ditemui. Saudara, kita ini waktunya untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, karena itu ini biarlah ini menjadi perjalanan kita di tahun 2021. Saudara, integritas itu berbicara kesempurnaan, ya. Kemarin saya dengar hamba Tuhan mengatakan integritas bukan kesempurnaan. Kalau saya kurang setuju. Integritas berbicara kesempurnaan. Tapi kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah kedewasaan penuh, saudara. Saudara, Tuhan mau kita sempurna, saudara. Ya, jadi sempurna itu artinya dewasa penuh. Nah, saudara, makanya itu apa yang dialami Daud sebelum dia menulis Mazmur 24 ini, dia pernah merasa ditinggalkan, saudara. Di Mazmur 22, Daud itu merasa ditinggalkan Tuhan, merasa sendirian. Coba bayangkan, saudara, Daud itu menulis Mazmur dari dalam hatinya jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tetapi apa yang dia tulis bisa dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu sudah dimasmurkan oleh Daud. Ya, jadi berjauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi apa yang dimasmurkan Daud ini benar-benar isi hati Tuhan. Makanya saya percaya waktu Daud menaruh standar, kalau engkau dirinya mau ketemu dengan Tuhan, ini adalah juga isi hati Tuhan. Ya, karena itu saya bersyukur kalau Paniko memberikan ayat emas di tahun ini.
ini adalah standar buat kita semua, yaitu kita harus bersih tangan kita dan murni hati kita. Kemudian Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang setia dalam pemeliharaannya buat domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Tuhan. Tadi Ruben telah mendoakan bahwa biarlah kita mengenal gembala kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia adalah gembala yang baik. Mazmur 25, Daud minta ampun karena dia jatuh dalam dosa. Saudara, memang kita nggak luput dari kesalahan. Tetapi dia tahu standar ini harus bersih tangan kita, harus murni hati kita. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat minta ampun. Mohon juga perlindungan dari Tuhan. Karena itu, benar saudara, ini menjadi standar kita di tahun ini. Standarnya adalah bersih dan murni. Nah, saudara, saya coba search di Wikipedia ya, saudara juga waktu itu saya sudah sampaikan bahwa bersih berbicara keadaan bebas dari kotoran, termasuk debu, sampah, bau. Itu yang kelihatan. Tapi bersih juga berbicara bebas dari virus yang tidak kelihatan. Ya, jadi bersih, kalau saya simpulkan adalah satu keadaan yang tidak terjadi dengan sendirinya, saudara. Tetapi harus dilakukan, ya, harus diusahakan dan tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tapi harus dilakukan berulang-ulang atau secara terus-menerus menjadi satu kebiasaan. Saudara, istri saya kalau habis bersih, habis nyapu, ngepel, baru 5 menit, saudara, udah ada debu lagi, saudara. Ya, padahal rumah saya ini nggak buka jendela, saudara, tertutup. Saya nggak tahu di rumah saudara ada debu nggak. Saudara, apalagi kita yang tinggal di Jakarta ini. Jadi kita nggak bisa lakukan sekali, saudara, tapi harus dilakukan berulang kali. Pesan putus asa melakukannya, tapi namanya kebersihan harus terus dilakukan berulang kali dan harus diusahakan. Dan bersih bukan hanya luar, tapi mencakup yang kita harus taruh di hati kita, bagaimana tangan kita ini bisa bersih. Kita harus dilakukan berulang kali dan terus-menerus menjadi satu kebiasaan yang baru. Yang ketiga, yang lihat akan memperlihatkan harus sama-sama bersih. Yang kelima, keadaan lingkungan kita sangat berpengaruh. Nah, saudara, saya mau menyampaikan ini lebih ke rohani saja ya, ke rohani saja. Jadi supaya saudara ngerti banget namanya tangan yang bersih itu apa sih, gitu ya. Jadi yang pertama harus diusahakan mulai dari pikiran kita. Ya. Jadi saudara, kita ini harus mengusahakan punya pikiran dan pengertian yang benar, yaitu firman Tuhan menjadi patokan kita, saudara. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang dewasa, karena integritas itu sama dengan kedewasaan. Saudara, saya percaya semua yang ikut Islam ini adalah orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa ciri-cirinya adalah mau terus belajar, mau berubah kalau tahu itu salah. Ya, saudara, orang yang dewasa gitu ya, oh ini salah, berarti saya harus rubah. Jangan diterusin, saudara. Kita harus berubah, itu namanya orang yang dewasa. Nah, saudara, keadaan saat ini memaksa kita untuk belajar dan berubah sesuai dengan pikiran dan pengertian yang benar. Ya, saudara, salah satu contoh dalam Alkitab yang dari 1 sampai 24 ayat 10 sampai 11. Pada waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, saudara. Ya, saudara, pada waktu dia sembunyi dalam gua, tiba-tiba yang mau bunuh dia, si Saul ini istirahat, saudara, masuk ke gua itu, saudara. Tidur di gua itu. Dia nggak tahu kalau ada Daud di situ. Kemudian prajurit atau pengawal dari Daud bilang begini sama Daud, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang melindungi Tuanku. Bahkan dia mengirim musuhmu ada di depanmu saat ini, ya, yang mengejar-ngejar engkau saat ini ada di depanmu dan menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi prajurit itu bilang, wah luar biasa, ya, musuhmu aja sampai Tuhan taruh di depanmu. Saudara, jadi kemudian dia bilang, ini pedang, tinggal kau tusuk itu, orang itu sudah selesai, kamu tidak perlu lari lagi, karena kamu dikejar-kejar. Tetapi yang luar biasa, Daud nggak membunuh. Dia tidak melakukan itu. Karena apa? Di ayat ini, ada yang saya bold, ya, yang saya hurufnya saya tebalkan adalah, karena dia punya pikiran yang benar. Ya,
Dia tidak akan menjamah tuannya sebab orang atau tuannya itu Raja Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, perhatikan di sini kalau pikiran kita isinya firman Tuhan, tangan kita akan bersih. Makanya di kalimat selanjutnya lihat di sini. Tanganku bersih dari kejahatan, dari pengkhianatan, dari pembunuhan, dari dosa sehingga aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun ya Saul ini mengejar-ngejar dia untuk membunuh, Saudara. Tapi yang luar biasa, Saudara, dia tidak membalas. Kenapa? Karena pikiran yang benar. Makanya Saudara kalau kita mau bersih tangan kita, ya, tangan kita bersih, biarlah kita punya pikiran yang benar. Karena pikiran ini akan menggerakkan tangan kita. Saudara, saudara, itu yang pertama, kita harus mengusahakan, karena diusahakan, tangan yang bersih itu harus diusahakan. Nggak bisa, oh oke, Pak urapi saya, habis itu tangan saya bersih. Nggak bisa, saudara. Harus diusahakan. Saudara harus berusaha mengerti firman Tuhan, punya pengertian yang benar akan firman Tuhan. Karena tanganmu akan digerakkan oleh pikiranmu. Lihat di sini, saya berikan satu kalimat, pikiran yang benar akan membuat tangan kita bersih. Jadi kita harus usahakan dan dimulai dari pikiran. Yang kedua, saudara, ini untuk punya tangan yang bersih harus dilakukan berulang kali, saudara, dan terus-menerus. Kita perlu membangun kebiasaan yang baru, saudara. Ya, karena kebiasaan kita sangat mempengaruhi perilaku kita. Sudah sebagai contoh secara jasmani ya, kalau orang sudah terbiasa untuk tidak menjaga kebersihan, maka akan sangat berat buat dia untuk saat ini menjaga kebersihan, saudara. Ya, saudara sebagai contoh saja ya, saya punya driver yang membantu saya. Saudara, mungkin dia waktu dulu di daerah makan juga pakai tangan, habis makan juga mungkin nggak cuci tangan, saudara. Saudara, saya sampai harus ingatkan berulang kali, cuci tangan ya, cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Kemudian maskernya itu dipakai ya. Jangan, karena begini, kalau dia ada saya, dia langsung, tadinya ngobrol sama orang deket-deket, saudara. Mungkin sesama driver lagi itu saya pernah lihat, langsung dia menjauh. Kemudian dia lupa maskernya ditaruh di sini, di dagu, saudara. Saya bilang, kamu sedang membawa virus di dagu kamu, ke mulut kamu, dan hidung kamu. Jangan ditaruh di sini. Karena kan kamu di sini tadinya terbuka. Kamu taruh sini, terus kamu tarik ke hidung dan mulut kamu. Saudara, saya sampai khotbahin dia, saudara ya. Saya bilang begini, kamu harus mulai rubah pikiran kamu. Ya, ini nih bukan peraturan, ini bukan kamu lakukan ini bukan karena takut atau saya nanti harus saya tegur, bukan. Tetapi kamu harus pikir, oh iya, saya mau sehat. Untuk sehat, saya harus jaga kebersihan. Saya pakai masker ini supaya orang tidak nanti waktu ngomong nggak menulari saya. Saya jaga jarak karena waktu dia ngomong tuh bisa ada muncrat, ada air liur yang bisa menulari dia. Jadi saya bilang, coba ditaruh di pikiran kamu, supaya nanti kamu nggak kepaksa melakukannya. Tapi kamu punya kebiasaan yang baru. Ya, walaupun dulu mungkin dia nggak terbiasa seperti itu. Makanya saya katakan, di Indonesia ini, mungkin kalau sudah lihat, saya pernah lihat di satu jalan gitu, agak pinggiran, saudara anak-anak kecil banyak, itu nggak ada yang pakai masker, saudara. Mungkin buat beli masker pun nggak ada biaya mungkin seperti itu. Jadi mereka anggap ya udah biasa aja, saudara. Dia nggak merasa ada COVID ini, saudara. Nah, saudara, makanya tidak mudah untuk secara manusia untuk menanggulangi ya di Indonesia ini. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita mulai dari pikiran kita, karena itu kita harus merubah kebiasaan yang lama dengan mengganti dengan kebiasaan yang baru. Saudara, tangan Daud bersih dari berbuat dosa karena dia sudah terbiasa berpikir firman Tuhan. Dia orang yang bermazmur, saudara. Karena pikiran Daud itu benar, saudara. Jadi walaupun Daud sedang dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, tapi dia punya pikiran yang benar. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tertulis di 1 Petrus 3 ayat 9. Tetapi hendaklah kamu saling memberkati, ya, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi pesan buat saudara, kalau saat ini saudara punya kebiasaan membalas kejahatan dengan kejahatan, mari mulailah berubah dari pikiran kita.
dan mulailah dengan kebiasaan yang baru, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, tangan yang bersih juga berbicara kita tidak memakai tangan kita untuk menuding atau menunjuk kesalahan orang lain. Saudara, firman Tuhan dikatakan di Matius 7 ayat 35, jangan kita melihat kesalahan orang lain selumbar di mata saudaramu, sedangkan kamu ada balok di matamu yang kau tidak ketahui. Bagaimana saudara mau mengeluarkan selumbar di mata teman kita, padahal kita sendiri ada balok. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, supaya engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi kalau saudara kita juga memiliki kebiasaan, ya, karena ini kadang-kadang menjadi kebiasaan orang, saudara, untuk berubah susah. Dia biasa menuding-nuding orang. Mari rubah dulu pemikiran kita dengan firman ini, yaitu mari kita cek dulu, kita koreksi diri kita sebelum kita menunjuk kesalahan orang lain. Bahkan Tuhan mengatakan dengan keras bahwa orang yang suka menunjuk kesalahan orang lain adalah orang yang munafik. Mari saudara, kita mulai bangun kebiasaan yang baru untuk selalu cek dan koreksi diri kita sebelum mengingatkan akan kesalahan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga apa? Ya, apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, saudara. Jadi apa yang kita lihat, makanya firman Tuhan dikatakan Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, apa yang kita lihat, baik yang baik atau yang jahat, akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik atau yang jahat juga, saudara. Makanya saudara, tadi kembali lagi ke soal Daud ya. Daud ini luar biasa, tetapi ternyata di satu hari di 2 Samuel 11 ayat 2, pada waktu yang lain pergi berperang, raja-raja pergi berperang, dia bangun, kemudian dia salah melihat, saudara. Dari atas terasnya, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi pada waktu akhirnya Daud salah melihat, dia mulai mengotori. Ya, tangannya tadi bersih kan, saudara? Tangannya tadi dia katakan bersih kan? Jadi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun mau dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, dia nggak membalas. Tapi waktu dia salah melihat, dia mulai mengotori tangannya dengan dosa perzinahan, dilanjutkan dengan dosa pembunuhan berencana. Saudara, hanya karena salah melihat. Dulu dikejar-kejar mau dibunuh, dia nggak membalas, luar biasa. Tidak membalas membunuh. Tapi sekarang gara-gara salah melihat, dia merencanakan pembunuhan buat orang yang sangat setia. Orang yang punya integritas, namanya Uria. Suami dari Batsheba, perempuan yang kelihatan sedang mandi itu, saudara. Dia rencanakan untuk dibunuh dan terjadilah pembunuhan. Makanya Tuhan itu sampai warning ya, saudara, tentang apa yang kita lihat. Dari Matius 18 ayat 9, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah, mendingan kamu masuk dalam hidup yang kekal matanya satu aja, daripada kamu punya mata dua, masuk ke neraka. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat di hari-hari ini, saudara. Makanya banyak lihat firman Tuhan aja. Banyak baca firman Tuhan. Ya, saudara, yang keempat, bersih itu luar dalam. Nggak cuma luarnya, saudara. Bukan yang kelihatan aja, tapi yang nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan gampang dibersihin. Yang nggak kelihatan ini susah dibersihin, saudara. Makanya tadi saya sampaikan dari Wikipedia, arti bersih, bebas dari kotoran, debu, sampah, bau. Itu kelihatan. Yang kedua, bebas dari virus. Nah, itu yang nggak kelihatan, saudara. Ya, jadi kita nggak tahu nih siapa yang pembawa virus, kan? Nggak kelihatan. Tetapi kalau kita jaga baik-baik, ya, luar dan dalam, aman, saudara. Kita nggak bersih, nggak cuma bersih luarnya, tapi kita akan bersih dalamnya. Nah, saudara, makanya saya beri contoh di sini, bagian luar yang kelihatan dan bagian dalam yang tidak kelihatan harus sama-sama bersih. Nah, badan kita ini kan juga harus dibersihkan, saudara. Nah, di badan kita ini ada alarm kalau akan menyala kalau badan kita nggak bersih, yaitu bau, saudara. Ya, itu alarm kalau kita nggak bersih. Nah, saya waktu itu bahas kan penyebab bau badan. Mungkin beberapa jemaat bingung, ngapain sih bahas bau badan? Karena saya mau bilang gini, bau badan itu dihasilkan bukan hanya yang di luar, tapi yang kamu makan, yang masuk ke dalam tubuhmu, saudara. Ya,
Walaupun Alkitab kan menulis nih, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudara. Itulah yang menajiskan orang, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, sumpah palsu, hujat, semua kejahatan itu timbul dari hati. Tuhan menekankan bahwa yang dari dalam hati ini harus dijaga baik-baik, karena segala munculnya dari dalam. Tetapi, saudara, saya bahas waktu itu tentang penyebab bau badan adalah kurangnya magnesium pada tubuh karena terlalu banyak konsumsi. Jadi apa yang kita makan membuat kita memiliki bau, saudara. Terus apa yang pikiran stres, banyak pikiran membuat kita juga stres, jadi bau. Obesitas, kebanyakan makan juga membuat kita bau. Tidak menjaga kebersihan tubuh dengan tepat, itu membuat bau. Jadi, kalau kita mau bersih luar dalam, saudara, firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 20-21, jangan kau merusakkan pekerjaan Tuhan karena apa yang kamu makan dan minum. Karena segala sesuatu memang nggak apa-apa, tetapi contoh ya, saudara yang suka minum wine atau mabok, yang suka minum minuman keras, ya, apalagi seorang pelayan Tuhan minum minuman keras. Kalau ditanya, Pak, yang penting kan nggak mabok, tapi saudara sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya dikatakan, mendingan kamu jangan makan daging atau minum anggur daripada kamu jadi batu sandungan buat saudaramu. Karena apa yang kita lakukan bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya saudara, bersih nggak cuma luarnya, bukan cuma yang kelihatan, tapi dalamnya. Jadi apa yang kita makan, kalau kita membuat batu sandungan buat orang lain juga, itu membuat hidup kita nggak bersih, tangan kita nggak bersih, saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, keadaan lingkungan sangat berpengaruh. Saudara, artinya bagaimana kita bergaul, bagaimana orang di sekitar kita. Kita perlu menjaga kebersihan lingkungan, loh, saudara. Saudara, coba bayangkan, kalau kita nih udah jaga kebersihan dan kesehatan kita, saya percaya Bapak Ibu di sini jaga banget ya. Udah nggak keluar rumah, udah jaga banget, semuanya dijagalah. Saya nggak perlu ceritain, saudara lebih tahu lah soal menjaga kesehatan dan kebersihan di saat-saat ini semua concern about kesehatan dan kebersihan. Tapi kita terus kumpul sama orang yang sakit. Ya, jadi saudara udah jaga, tapi saudara, itu orang yang sakit COVID, kita ngumpul sama dia terus. Ya, atau ada orang dia nggak peduli, gua nggak mau jaga. Pokoknya kita ketemu sama orang itu, ya. Kita ngumpul sama orang itu nggak peduli, nggak mau pakai masker, nggak mau deket-deket lagi. Kira-kira kita bisa ketularan atau enggak? Tentu saja bisa, saudara. Padahal saudara udah jaga baik-baik nih, saudara. Makanya, saudara, kita harus jaga keadaan dan kebersihan lingkungan kita, saudara. Makanya Mazmur 1 ayat 1, saudara. Mazmur 1 ayat 1 ini luar biasa. Tuhan mengingatkan kita, ya. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak deket-deket sama namanya pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak, ya, berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, pemazmur mengatakan, kita nggak boleh duduk bareng dengan pencemooh. Saudara, kalau saudara hari-hari ini jangan deket-deket sama orang yang suka ngomongin orang, ya. Jangan deket-deket sama orang yang mencemooh, saudara. Ya. Loh, kalau itu suami saya gimana, Pak? Kalau itu istri saya, nah itu suruh bertobat, ya. Suruh bertobat, jangan ngomongin orang, jangan ngomongin, ya. Saudara, bahkan di Amsal 22, usirlah pencemooh, maka kamu akan tenang, lenyap pertengkaran, akan berhenti perbandahan dan cemooh, saudara. Ya, jadi saudara, hari-hari ini kalau mungkin kita udah nggak bisa ngumpul lagi ya. Kalau dulu kan orang ngumpul, ngegosip, ngomongin orang, sekarang udah nggak boleh ngumpul. Ya, saudara, kalau ada orang yang ngomongin saudara, atau mungkin telepon saudara, ngomongin keluarga saudara, atau ngomongin saudaranya saudara, atau ngomongin pendeta saudara, mendingan matiin aja teleponnya. Ya, usir, karena orang seperti itu adalah pembuat pertengkaran. Ya, kalau engkau usir dia, perbantahan, cemooh, pertengkaran akan berhenti. Bahkan, saudara, pencemooh itu mengacaukan kota, saudara. Orang bijak tapi meredakan amarah. Jadi saudara, hari-hari ini jangan dekat-dekat dengan orang yang pencemooh. Malah kita mencatat usir, suruh mereka pergi, ya. Karena orang kayak gini bukan cuma ngancurin gereja, ngancurin kota, mengacaukan kota. Karena hanya orang yang benar, saudara, yang tangannya bersih, ya.
yang boleh kita bersama-sama, ya. Karena sesuatu yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun selama ini. Saya percaya City of Love sudah membangun satu budaya yang baik dan benar. Kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan unity. Jangan sampai ini hancur, saudara. Nggak apa-apa, kita pertahankan ini, melewati pandemi ini, saudara. Kalau tangan kita bersih dan hati kita murni, kita akan keluar sebagai pemenang. Ya, saudara, jumlah kita nggak banyak, tetapi saya percaya, saya akan jaga saudara semua, kita akan tetap di jalurnya Tuhan. Ini tahun integritas. Maka tangan kita akan sama-sama bersih, dan hati kita akan sama-sama murni. Amin.